God bless you. Bye bye. Bye bye. Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You'll never let go of me. You gave me hope when hope was all but gone. A second chance to sing a brand new song. You opened up my eyes to see. You rescued me, rescued me. You showed the way when there was no way out. Cleared up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me, rescued me. Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You'll never let go of me. I'm holding on to you. You are my God. I know you'll see me through. Hey! You are my God. I'm holding on to you. You are my God. I know you'll see me through. Hey! You are my God. I'm holding on to you. You are my God. You are my God. I know you'll see me through. Hey! You are my God. I'm holding on to you. Hey! You are my God. I know you'll see me through. Hey! Through every storm of life, I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You'll never let go of me. I know you're by my side. So I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams. So I am holding on. You'll never let go of me. I'm holding on to you. You are my God. I know you'll see me through. Hey! You are my God. I'm holding on to you. You are my God. I know you'll see me through. Hey! Shalom anak-anak GP Kids, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali di kebaktian GP Kids Online. Yuk anak-anak GP Kids semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyapa Tuhan. Semua anak GP Kids yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Teman-teman GP Kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, minggu ini kita masih akan terus mendengarkan cerita firman Tuhan tentang peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus terus menemui para muridnya untuk menguatkan iman percaya mereka. Jikalau minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menemui Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus sebelum ia melihat sendiri dan memasukkan tangannya ke bekas lubang paku Tuhan Yesus. Lalu cerita firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang apa ya? Yuk anak-anak siapkan Alkitabnya dan dengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 31a. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Pada waktu itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang melakukan perjalanan ke kota Emmaus. Di tengah perjalanan mereka terus berbicara akan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dengan penuh kesedihan dan keraguan-raguan. Lalu Tuhan Yesus datang menemui mereka dan ia ikut berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun, karena ada sesuatu hal yang menghalangi mata 2 orang murid ini sehingga mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Lalu salah seorang dari mereka yaitu Kleopas, ia bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak mendengar peristiwa yang terjadi belakangan ini?" Lalu para murid itu pun menceritakan peristiwa kematian Yesus di kayu salib sampai dengan kebangkitannya. Mereka berkata bahwa pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus, para murid-murid Tuhan Yesus mereka pergi ke kubur Yesus, tetapi mereka tidak bisa menemukan tubuh Yesus. Mereka berkata mereka bertemu dengan malaikat dan malaikat itu berkata bahwa Yesus telah bangkit, ia hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Betapa lambannya hatimu untuk percaya. Bukankah telah dikatakan para nabi dan juga semua itu telah ditulis di seluruh kitab suci dari kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi bahwa Mesias harus menderita untuk semuanya itu?" Lalu ketika mereka hampir sampai menuju kota Emmaus, mereka berencana untuk beristirahat sebentar. Lalu mereka pun mengajak Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Lalu ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid yang mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan mereka kembali ke Yerusalem untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain akan peristiwa tersebut. Ya anak-anak, itulah tadi 2 murid Tuhan Yesus yang hendak meninggalkan kota Yerusalem dan pergi menuju kota Emmaus. Dan sayangnya ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Karena hati mereka itu diliputi dengan rasa kesedihan dan juga keraguan-raguan akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Nah anak-anak, kita pun seringkali sama seperti 2 orang murid Tuhan Yesus tadi. Ketika kita mengalami kesedihan ataupun juga kekecewaan, akhirnya kita lupa bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kita. Rasa kesedihan ataupun kecewa itu seringkali menutup ya mata maupun hati kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah anak-anak, oleh karena itu jikalau kalian sedang mengalami kesedihan ataupun kekecewaan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan doa, meninggalkan firman Tuhan, tetapi biarlah kalian tetap setia, tetap tekun berdoa kepada Tuhan dan tetap setia membaca firman Tuhan. Ketika kalian berdoa, ingat kalian berbicara kepada Tuhan dan Tuhan akan menguatkan kalian. Tuhan akan berbicara sendiri kepada kalian. Dan dengan kalian membaca firman Tuhan, melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, kita pun akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu, ingat anak-anak, akan janji Tuhan yang begitu indah bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, dan Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, baik itu di saat suka, duka ya, maupun juga di saat kita sakit maupun sehat. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Lukas 24 ayat 31a. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ya anak-anak, kita mau ucapkan selamat ulang tahun dulu buat kedua teman kita. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk teman kita Shalom. Hai Shalom, selamat ulang tahun ya. Lalu yang kedua, selamat ulang tahun buat Koko Nathan. Halo Koko Nathan, selamat ulang tahun ya.
Sekali lagi Kak Uni ucapkan selamat ulang tahun untuk Shalom dan juga Koko Nathan. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu, amin. Oke anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini dengan doa. Semua anak-anak GPK tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada menyertai kami. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada bersama kami. Engkau tidak sekalipun meninggalkan kami. Bapa, dan saat ini juga kami bersyukur untuk kedua anakmu yang berulang tahun. Kami menyerahkan Shalom dan juga Nathan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, umur panjang, masa depan yang terbaik pun Tuhan siapkan. Dan kami menyerahkan sekali lagi hidup mereka ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup mereka ini ada di dalam kendali Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati anak-anak GP Kids saat ini yang sedang pergi berlibur dengan keluarganya. Tangan Tuhan juga memberkati, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan tetap menjaga dan melindungi mereka. Dan kami juga berdoa jikalau saat ini sedang ada yang mengalami sakit, Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka. Bilur-bilur kesembuhan Tuhan turun atas mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan kami pada hari ini. Kami menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan sebagai bentuk ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak GPKIS dimanapun mereka berada. Kami bersyukur sekali lagi sebab Engkau sungguh teramat baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini dan juga hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GPK, selesai sudah kebaktian kita pada hari ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Ia selalu ada bersama dengan kita. Dan Ia bangkit dan Ia hidup selamanya. Sampai ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.